Setelah Vegapunk Sokka mengatakan jika teknologi yang ada di Pulau Egghead adalah teknologi yang berasal dari pulau di masa lalu, dia pun lantas lanjut bercerita. Sokka bercerita jika pada zaman dulu, dia mengenal seorang pria yang mengabdikan dirinya untuk mengungkap sejarah dari dunia yang disembunyikan oleh pemerintah. Tepatnya sejarah tentang hadirnya sebuah kerajaan yang sangat maju di masa lalu. Dan dari apa yang pria tersebut sudah catat di seluruh buku dan dokumennya tentang sejarah itu, Sokka lalu mengetahui jika pada zaman kerajaan maju tersebut teknologi canggih seperti yang ada di Pulau Egghead memang sudah ada. Namun sayang, ketika pemerintah dunia mengetahui jika pria itu telah terlalu banyak tahu tentang semuanya, pemerintah pun langsung memusnahkan kampung halaman pria itu beserta semua penduduknya termasuk di dalamnya adalah semua dokumen dan buku catatannya dengan cara membakar habis seluruh pulau menggunakan booster call. Dan pulau yang dihancurkan oleh pemerintah dunia tersebut adalah Pulau Ohara, yang merupakan kampung halamannya Nico Robin. Dan seperti yang sudah kita tebak, pria itu tak lain dan tak bukan adalah Profesor Clover. Di mana saat kejadian waktu itu, Nico Robin kecil adalah satu-satunya orang yang selamat dari pemusnahan massal tersebut. Sejak saat itu, pemerintah dunia pun membuat propaganda bahwa alasan mereka memusnahkan seluruh masyarakat Pulau Ohara, adalah karena penduduk pulau tersebut berencana melakukan kudeta terhadap pemerintah dunia. Mendengar cerita itu, Robin pun lalu mengatakan kepada Sokka bahwa jika memang dia tahu akan kebusukan pemerintah dunia, lantas mengapa dia tidak memberitahu seluruh masyarakat dunia. Namun Sokka menjawab, meskipun dia mempunyai posisi di jajaran pemerintah dunia, bukan berarti dia bisa mengetahui detail pasti tentang kebusukan pemerintah. Dan jika dia juga memberitahu hal tersebut ke khalayak ramai, itu adalah tindakan bodoh yang akan membuatnya dirinya dimusnahkan oleh pemerintah. Mengingat jika seluruh buku dan catatan Profesor Clover mengenai kebusukan pemerintah dunia telah dimusnahkan ketika kejadian di Pulau Ohara, Robin pun bertanya kepada Sokka bahwa, bagaimana mungkin dia bisa tahu tentang sejarah yang disembunyikan oleh pemerintah dunia di saat semua catatan milik Profesor Clover telah dimusnahkan. Sokka pun menjawab jika sebenarnya, sebagian besar catatan milik Profesor Clover pada waktu kejadian di Ohara telah berhasil diamankan dan dibawa oleh seseorang yang dia lihat pada waktu itu. Setelah itu kita lalu dibawa ke sebuah flashback yang terjadi beberapa bulan setelah dimusnahkannya Pulau Ohara di masa lalu. Pada waktu itu, Dr. Vegapunk berkunjung ke Ohara dan melihat beberapa ras raksasa yang dipimpin oleh Jaguar de Saul yang tengah mengamankan buku catatan yang tersisa dari Pulau Ohara dari dalam sebuah danau untuk dibawa ke Pulau Elbaf, yaitu tempat ras raksasa tinggal. Dan ya, Jaguar de Saul yang dulu kita tahu adalah orang yang menyelamatkan Robin kecil dari kejadian Ohara, ternyata masih hidup setelah dibekukan oleh Kuzan di masa lalu ketika kejadian di Pulau Ohara. Di sana, Dr. Vegapunk lalu bertemu dengan Dragon muda yang ternyata dia juga mengenal sosok Profesor Clover. Di panel ini, kita pun lalu diperlihatkan lebih jelas dengan sosok Dr. Vegapunk yang asli di masa lalu, di mana kepalanya sangat panjang sekali kipunya gua. Lanjut, setelah melihat kekejaman yang dilakukan oleh pemerintah dunia terhadap Pulau Ohara, Dragon pun merasa semakin muak terhadap pemerintah dunia. Dia pun lantas mengajak Dr. Vegapunk untuk membuat sebuah organisasi anti-pemerintah. Namun sayang, Dr. Vegapunk lebih memilih untuk bergabung dengan pemerintah dunia. Karena menurutnya, pemerintah dunia memiliki dana yang tidak terbatas, berbeda dengan organisasi yang coba Dragon ciptakan. Namun meskipun begitu, Dr. Vegapunk pada dasarnya juga benci pemerintah dunia dan mempunyai pemikiran yang sama dengan Dragon. Meskipun Dr. Vegapunk menolak ajakan Dragon, hal tersebut rupanya tidak membuat ambisi Dragon sirna begitu saja. Dia tetap bertekad untuk mengubah dunia. Di mana pada akhirnya, dia berhasil membuat sebuah organisasi anti-pemerintah yang kemudian kita kenal dengan nama Revolution Army. Setelah itu, Dr. Vegapunk lalu pergi ke Pulau Elbaf untuk membaca dan mempelajari semua buku milik mendiang Profesor Clover. Dengan tujuan untuk melanjutkan penelitian dari Profesor Clover dan juga semua penduduk Ohara. Dan karena itulah dia juga tahu tentang sejarah dan kebusukan yang dilakukan oleh pemerintah dunia. Kembali ke masa kini, Nico Robin lalu terlihat menangis terharu setelah dia mengetahui jika Jaguar de Saul, yaitu orang yang dulu telah menyelamatkannya waktu kecil, ternyata masih hidup. Dia pun berterima kasih karena dia tidak membiarkan pengorbanan penduduk Ohara sia-sia. Setelah itu, Vegapunk Sokka lalu mengajak Robin dan yang lainnya ke suatu tempat karena ada sesuatu yang ingin dia tunjukkan kepada mereka. Beralih kepada kelompok Luffy, Chopper, Jinbe dan juga Bonnie,
mereka mulai menaiki robot raksasa yang sebelumnya mereka temukan di tempat rongsokan. Namun, ketika mereka mulai menaiki robot itu, tiba-tiba muncul sesosok orang tua dari dalam rongsokan robot tersebut. Dan rupanya, orang tua tersebut adalah Dr. Vegapunk yang asli. Di mana kini, kepalanya nampak sudah tidak panjang lagi. Dengan ini, semua sosok dari Vegapunk pun, mulai dari yang asli hingga kloningannya, telah diperlihatkan. Dan One Piece Chapter 1066 pun selesai.